Halo semua, jumpa lagi di BBG bahas berita Gundam masih bareng gua Ray di sini channel YouTube Read Ardit ya atau ada di platform podcast dan di berita kali ini mungkin terbilang lebih singkat lah ya dibanding dua video sebelumnya. Dan ya seperti biasa sebelum kita mulai kita roll dulu intronya, oke? Mantap. Karena ini tayangnya di awal Februari ya, jadi aku ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat teman-teman yang merayakan. Kong si Facoy. Semoga di tahun ini keberuntungan ya mendatangi kita dan keluarga kita ya. Dan ya mudah-mudahan angpaunya semakin tebel gitu. Jadi kita bisa nabung, kita bisa berdonasi, dan yang paling penting kita bisa beli Gundam lebih banyak lagi gitu, oke? Kita masuk ke berita yang pertama teman-teman. Jadi di berita pertama ya, Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury ini sudah membuka situs ofisialnya ya, official websitenya di g-witch.net, dan di sini dia masih semacam landing page ya. Dia baru menginformasikan bahwa dia akan tayang di bulan Oktober tahun 2022 hari Minggu kalau nggak salah ya. Jadi ini karena Jepang kita pakai bantuan Google. Oke, jadi di sini wah nggak kebaca ya. Ya udah aku bacain aja di sini. Jadi Gundam Anime Series The Witch from Mercury will air in October 2022. Sunrise and Japanese broadcaster TBS announced Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury will air starting Oktober 2022. Each episode will air weekly on TBS Sunday 5 PM time slot. Jadi kalau di Jepang jam 5, kalau di Indonesia jam 3. Tapi nggak tahu dia mau tayangin di platform yang mana. Apakah mereka tayangkan di YouTube seperti Gundam Info ya, official channelnya? Mudah-mudahan iya ya. Jadi ya ibarat kata mereka ngiklanin barang-barang jualan mereka sambil ada ceritanya. Jadi kita sebagai fans bisa nikmatin barang-barang gitu, dan mudah-mudahan ada subtitle bahasa Inggris ya. Harusnya sih ada ya. Dan ya, ini menarik ya, website bahasa Jepang. Sebenarnya di ujung kanan atasnya nih dia ada panel untuk ganti bahasanya gitu. Kalau misalkan kita ganti ke bahasa Inggris ya, ini nih pasti The News Gundam Series coming in 2022 gitu. Jadi kayaknya memang kalau diperuntukkan untuk bahasa Inggris, dia belum bisa kasih janji ya tayang di platform apa, setiap jam berapa gitu. Ya kita tungguin bareng-bareng aja, oke? Mantap. Nah, kita masuk ke berita yang kedua. Berita yang kedua menurutku cukup menarik ya. Ini datang dari salah satu produsen mainan juga selain dari si Banda ya, yaitu Mega Hobby. Dari Twitternya Mega Hobby ya, @megahobby. Ini aku pakai terjemahan aja. Mereka akan melaunching ya, akan merilis realistic model series Mobile Suit Gundam Seed G-Structure, lini produksi mereka. Anjungan kapal Archangel ya. Jadi kalau kita scroll, nah bentukannya kayak gini nih gitu. Tapi ini masih prototype teman-teman ya. Jadi ini masih prototype. Ini kayaknya dari software bikin-bikin mainan mereka ya gitu. 3D modeling. Dan ini ya masih prototype gitu. Jadi harganya belum ketahuan. Terus bahan bakunya dari apa? Aku juga penasaran ya. Buat untuk ditungguin sih gitu. Dan di sini kalau misalkan kita klik situs ininya ya, jadi dia di megahobbyexpo.jp, dia bilang ya akan coming soon nih ya gambar-gambar selanjutnya di sini. Oke, jadi ini masih baru depan sama belakang doang. Ini ukurannya 160 mm kali 290 mm gitu. Jadi skala 1/144. Ini bakal cocok banget kalau misalkan teman-teman beli ya setelah udah jadi dan udah bisa dipesen, dipasangin sama series Mobile Suit Gundam Seed lainnya gitu. Jadi misalkan punya high grade Freedom Gundam mau diposein kayak di episode keberapa dia debut pertama ngelindungin si Archangel bisa gitu dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, kita masuk ke berita pajangan. Berita pajangan yang menjadi highlight aku nih. Yuk kita langsung saja akses gambarnya. Oke. Jadi masih dalam suasana merayakan 10 tahun franchise AG Gundam ya, Age Gundam. Jadi
kalau di beberapa saat yang lalu mereka merilis AG Gundam 1, AG Gundam 2, AG Gundam 3, kebalik ya, Gundam AG ya, 1, 2, 3 dan AGFX ya, Gundam AGFX versi clear P Bandai atau Premium Bandai. Nah, kali ini mereka merilis high grade 1/144 Gundam AG1 Razor dan Gundam AG2 Artemis set ya, dan akan dirilis tuh di bulan April gitu. Jadi kalau di sini mungkin teman-teman udah bisa lihat ya informasinya, dia udah bisa di pre-order gitu. Kalau ini pakai website atau situs P Bandai Singapura mulai Januari jam 4 sore dan pre-ordernya ditutup di bulan Maret 2022 gitu. Nah, ini menurutku jadi menarik karena dulu Razor sama Artemis ya, seingat aku di tahun 2012-an mereka tuh rilisnya tuh kayak semacam conversion kit yang diperjualbelikan entah majalah Hobby Japan atau Dengeki Hobby gitu. Jadi kalian beli majalah, tadi aku ngomongnya majalah kan ya. Kalian beli majalah, dapat conversion kit bisa kalian rakit, tapi biasanya conversion kit ini kalian perlu cat gitu. Nah, kalau ini ya dia kalau di gambarnya sih mereka udah cat ya, tapi kalau ini P Bandai nih, apakah mereka merilis ulang yang conversion kit atau jangan-jangan mereka bikin baru ya, yang memang part-partnya nih lebih detail gitu. Jadi ya tidak mengkhianati fansnya lah gitu. Kita masuk ke gambar yang pertama dulu ya. Jadi ada Gundam AG Razor ya. Jadi ini adalah salah satu varian dari Gundam AG1. Jadi Gundam AG1 normal dapat part gitu ya. Ini senjata jarak dekat ya semua ya. Pedang di dengkul sama pedang di tangan gitu ya. Di belakang lengan bagian belakang nih gitu. Oke. Dan ini mata pisaunya metalik hijau ya. Ini please banget ya kalau misalkan jadi Premium Bandai, kalau sampai masih perlu ngecat sih, wah gila kalian gitu. Oke, ini kalau depan sama belakang, kalau ini diposein ya, ini kalau diposein sambil dimasukin ke dalam ini ya, action base. Yang mana action base-nya kayaknya sih ini action base 4 atau action base spesial gitu, jadi dia relatif lebih panjang gitu. Oke, ini kita bisa ke gambar selanjutnya. Ini kalau misalkan diposein, biasalah ya kalau diposein. Oke. Dan kalau misalkan kita lanjut, ini ke si Artemis ya. Susah ya ngomongnya Artemis, takut kebulak-balik gitu. Jadi karena ini berasal dari AG2, tentunya si Artemis ini juga bisa berubah jadi pesawat ya, flight mode gitu. Dan ini mirip sama double bullet, cuman bedanya senjata di bahu kanan kirinya nih laras panjang atau beam rifle-nya beam cannon gitu ya. Lebih keren sih menurutku gitu. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, kakinya nih kayak apa ya, kayak booster gitu ya. Kalau kalian suka, harusnya sih seneng lihat ini. Wah, pengen beli gitu. Tapi P Bandai. Tapi banyak catnya atau enggak gitu. Mudah-mudahan enggak banyak cat gitu ya. Mudah-mudahan. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya nih. Nih kalau diposein gitu ya. Sama kalau ini dia masih dapat beam rifle ya. Dodge beam rifle-nya masih ada di sini walaupun aku kurang tahu tadi di gambarnya belum kelihatan disimpan di mana pistolnya. Oke. Nah, ini kalau misalkan diubah jadi mode terbang. Mudah-mudahan mode terbangnya ini nggak ada part yang dicopot pasang ya. Kayak beberapa high grade kan ada beberapa transformable MS atau unit. Kalau misalkan lagi mau jadi mode terbang, partnya harus ada diganti dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini nggak ada gitu. Oke. Mana sih? Ini udah zoom gede ya. Nah, oke. Sip. Kita balikin ke gambar utama ya teman-teman. Nah, ini kita sambil scroll ke bawah sambil baca-baca ya. Jadi di sini dia bilang action base is sold separately. Jadi kalau action base nggak dapet. Tapi di sini ya, teman-teman, di sini ada display stand. Jadi di sini dia set content, ada Razor Blade tadi ya, nama senjata yang didengkul sama di belakang lengan bentuknya pedang belati warna hijau metalik. Terus ada Ultimate Beam Saber gitu. Mereka mengklaimnya sebagai Ultimate Beam Saber ya.
Terus ada Twin Dots Rifle gitu ya. Ini untuk si AG2. Dan ada aksesoris lainnya display stand. Display stand ini yang bentuknya kayak huruf A gitu ya. Yang dipakai si Artemis. Di gambarnya si Artemis ini gitu. Jadi dia kayak bentuk huruf A gini. Oh ini namanya display stand. Bukan action base. Gitu. Oke. Itu aja sih ya. Berita untuk di awal bulan Februari. Nggak usah panjang-panjang lah. Yang penting singkat dan ya namanya seperti yang aku sebut di deskripsi ya. Ini latihan aku ngomong di depan mikrofon sama di depan kamera gitu. Oke. Teman-teman punya pendapat terkait berita di episode kali ini ya. Terkait si Witch from Mercury. Kalian excited nggak nungguin? Tapi masih lama ya. Bulan Oktober. Sekitar 8 bulan dari sekarang. Atau kayak misalkan tadi ada Archangel 1/144 kepalanya doang. Kalian pengen beli atau enggak gitu. Oh aku Gundam Seed banget orangnya gitu. Pengen beli buat melengkapi pajangan gitu. Atau kalian suka banget sama Gundam AG. Nah ini nih aku tunggu nih. Rilis ulang. AG1 Razor sama AG2 Artemis gitu. Pengen beli gitu. Tapi dia premium Bandai ya. Oh tadi lupa ya ngomong harganya ya. Ini harganya 46 Singapura dolar. Jadi kalau dikali ke Indonesia berapa sih? Sekitar 10 enggak. Sekarang berapa sih? Taruhlah ya 15 ribuan. Kemahalan. Ya berarti sekitar 500 ke 600-an berarti ya. Oke, mahal ya. Tapi ini dapat 2 unit gitu. Mungkin bisa lebih ya. Mungkin bisa lebih dari hitungan kasar aku gitu. Karena kan tergantung kurs dan tergantung penjual di Indonesia mau patok harga berapa gitu. Ya udah, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman pendapat dan opininya atau excitementnya. Seperti biasa, sebelum aku matiin rekamannya, thank you banget udah dengerin dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Kita roll dulu outro-nya, oke? Mantap.